Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Ramadan bersama yang semoga dirahmati Allah, marilah yang pertama senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun ini dengan keadaan yang sehat dan tanpa ada halangan yang berarti apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita dan Rasul akhir zaman kita. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah, bahwa kita sebagai manusia ketika melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, baik itu berupa ketercapaian baik dari pekerjaan, penghasilan dan lain sebagainya, terkadang kita secara tidak langsung melupakan peran Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kaum muslimin yang seperti itu, dan ini sangat disayangkan sekali, bahwa kita perlu menyadari bahwa ketika kita menginginkan sesuatu atau menggapai sesuatu, semua itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melakukan itu sendiri, kita tidak bisa kemudian mengeklaim bahwa prestasi kita atau ketercapaian kita itu hasil dari kinerja saya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat muslim tentunya kita sering mendengar yang namanya tawakal. Kita sering sekali mendengar istilah tawakal, dan ini perlu kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena tawakal itu merupakan buah dari keimanan kita semua. Apa itu tawakal? Bahwa di dalam beberapa pengertian, tawakal bisa juga diartikan bahwa menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun perkara itu. Usaha kita, kemudian doa-doa kita ketika ingin meraih sesuatu, ketika kita sudah maksimal dalam doa, ketika kita sudah maksimal di dalam usaha, maka yang terakhir adalah bagaimana kita bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan segala sesuatu, keputusan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa, kadang banyak orang yang depresi karena apa? Ketika sudah berusaha, ketika sudah berdoa, tetapi hasilnya nol atau tidak ada hasil sama sekali. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tawakal itu merupakan aktivitas hati, bukan aktivitas tubuh atau lisan. Mungkin lisan kita mengatakan saya pasrahkan kepada Allah, tetapi hati kita berkata yang lain. Nah, tentu pemirsa yang semoga dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim tentunya kita harus meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi depresi, tidak terjadi sebuah penyesalan atau mungkin menurunnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa keutamaan tawakal menurut Al-Qur'an, di mana yang pertama bahwa tawakal ini merupakan bagian dari iman. Jadi seseorang yang dia itu mengaku beriman, tentunya dia bertawakal. Seperti halnya dalam surat Quran Al-Maidah ayat 23 berbunyi, dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau orang beriman ya bertawakal. Kemudian selanjutnya adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Di dalam surat At-Tolak ayat 3 dikatakan bahwa Allah akan mencukupkan kehidupannya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya, mencukupkan keperluannya. Kemudian yang ketiga, keutamaan tawakal adalah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, sebagaimana surat An-Nahl ayat
41 sampai 42. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka tawakal. Kemudian yang keempat, orang yang bertawakal maka dirinya tidak akan dikuasai oleh syaitan, sebagaimana surat An-Nahl ayat 99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Maka marilah kita meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan tawakal kita kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.